Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Arsitektur Bangunan Gedung ya. Dimana pada hari ini saya, Kaprodi Arsitektur Bangunan Gedung, Yudi Arma, akan menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan perkuliahan di Prodi Arsitektur Bangunan Gedung yang nanti kita singkat dengan ABG. Baik, mungkin pertama-tama perlu kita ketahui dulu bahwa di jurusan teknik arsitektur terdapat 3 buah prodi ya, yaitu arsitektur dengan program diploma 3, arsitektur bangunan gedung dengan program diploma 4, lalu prodi desain kawasan binaan dengan program diploma 4, di mana diploma 4 ini sekarang sering juga disebut dengan program sarjana terapan. Nah, ini adalah profil lulusan bagi lulusan dari D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Yang pertama, bisa menjadi arsitek, tapi bukan berarti kalau setelah lulus langsung bisa disebut arsitek. Ya, kalian harus menempuh pendidikan lanjut dulu, ya, namanya pendidikan profesi. Kemudian harus bergabung dengan asosiasi profesi, kemudian mengambil ujian untuk mendapatkan surat tanda registrasi, dan setelah itu baru kalian bisa disebut sebagai arsitek ya. Nah, yang kedua adalah asisten arsitek ya. Ini ada istilah barunya namanya JKA, jabatan kerja arsitek ya. Di sini asisten arsitek berfungsi untuk membantu pekerjaan perencanaan dan perancangan yang dilakukan oleh arsitek ya. Jadi membantu pekerjaannya dalam hal perencanaan dan perancangan. Nah, yang ketiga bisa menjadi kepala drafter. Jadi kalau kepala drafter ini dia mampu mengatur dan mengelola pekerjaan gambar detail engineering dari perencanaan dan perancangan yang dibuat oleh arsitek ya. Jadi setelah desain jadi, maka kepala drafter yang akan mendelegasikan gambar-gambar yang harus dibuat dalam bentuk detail engineering ya. Kemudian bisa menjadi estimator ya, dimana untuk estimator ini kalian mampu untuk melakukan perhitungan pembiayaan bangunan yang direncanakan dengan detail dan menyeluruh ya. Mata kuliahnya ada namanya rencana anggaran biaya, dan juga ada mata kuliah lain yang terkait ya. Lalu bisa menjadi pengawas pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu harus diawasi ya. Nah, ini akan dilakukan di lapangan, artinya kalian mampu untuk bekerja di lapangan di dunia konstruksi dalam bentuk pengawas, atau bisa juga menjadi pelaksana pekerjaannya atau kontraktor, yaitu dia mampu melaksanakan pekerjaan bangunan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh perencana dan kesesuaian dengan bangunan yang akan dibuatnya. Bisa juga menjadi pemeriksa bangunan atau building inspector, di mana mampu melakukan pemeriksaan terhadap bangunan atas segala permasalahan yang terjadi di bangunan dan mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada bangunan yang diperiksa ya. Kemudian juga ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai ya. Ini adalah standar yang dikeluarkan oleh Dikti. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, serta turut menjaga perdamaian dunia. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Berikutnya adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang berikutnya adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Lalu taat hukum dan disiplin dalam bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan bernegara ya. Lalu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Lalu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Sedangkan bagian kedua ini untuk capaian pelajaran adalah penguasaan pengetahuan, di mana kalian mampu untuk berpikir arsitektur secara runtut dan konsisten sesuai dengan kompetensi yang dituntut dalam pendidikan arsitektur sebagai basis menuju jenjang profesi arsitektur yang baku. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjadi arsitek, ya. Yaitu yang kedua adalah merencanakan dan merancang bangunan yang memiliki nilai arsitektural berlantai rendah maksimal 4 lantai dan berlantai tinggi, baik untuk satu single building atau bangunan tunggal maupun multimasa atau bangunan banyak dalam skala mezo, ya. Lalu mampu menuangkan ide dan gagasan dalam informasi gambar arsitektur maupun konsep arsitektur dengan baik secara manual maupun digital. Lalu mampu menyusun RAB atau rencana anggaran biaya, membuat penawaran dan membuat time schedule pekerjaan, ya. Lalu mampu menjadi asisten arsitek atau arsitek untuk karir keprofesiannya ke depan dalam merancang bangun arsitektur, ya. Lalu mampu dan terampil menjadi pelaksana lapangan dengan tingkat teknologi sederhana hingga menengah untuk pekerjaan di bidang arsitektur. Lalu mampu memeriksa dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bangunan dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi pada bangunan. Sedangkan keterampilan umumnya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Yang keempat, mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam halaman perguruan tinggi. Lalu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan, keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Yang berikutnya adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Lalu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sedangkan untuk keterampilan khusus, di sini diminta mahasiswa untuk mampu menggunakan perangkat pendukung penggambaran manual sesuai dengan tingkat kedalaman informasi gambar yang dituntut, lalu mampu mengorganisasi informasi arsitektur dalam lembar gambar, mengikuti alur proses perancangan yang runtut dan berkesinambungan yang mendukung tuntutan sebuah gambar kerja konstruksi. Yang berikutnya adalah mampu menuangkan ide dan gagasan dalam konsep serta mengembangkan sintesa rancangan arsitektur melalui kemampuan sketsa tangan atau freehand. Lalu terampil dalam menyajikan informasi gambar arsitektur sesuai dengan ketentuan pembakuan di bidang jasa konstruksi. Kemudian mampu menggunakan perangkat pendukung penggambaran digital sesuai dengan tingkat kedalaman informasi gambar yang dituntut, baik secara 2-dimensional dengan program CAD maupun 3-dimensional dengan program visualisasi 3D serta perangkat lunak yang berbasis pada penyajian informasi arsitektur. Lalu mampu mengorganisasikan informasi arsitektur dalam lembar kerja mengikuti alur proses perancangan yang runtut dan berkesinambungan yang mendukung tuntutan sebuah gambar kerja konstruksi. Lalu mampu mentransformasikan ide dan gagasan konsep dari sketsa tangan ke dalam format digital tanpa hilang substansi ide dan gagasan yang ada, serta mengembangkan sintesa rancangan arsitektur melalui dukungan perangkat penggambaran digital yang ada. Berikutnya adalah terampil dalam menjadikan informasi gambar arsitektur sesuai dengan ketentuan pembakuan di bidang jasa konstruksi khususnya dalam format digital. Ya. Kemudian ini adalah kurikulum yang harus ditempuh. Ya, biasanya untuk semester awal, semester 1-2 itu masih banyak mata kuliah umum ya, seperti bahasa Inggris, matematika, kewarganegaraan ya.
mungkin sampai semester 3 ya. Semester berikutnya biasanya sudah langsung ke mata kuliah yang sifatnya lebih arsitektural. Rata-rata SKS-nya adalah 20 SKS ya. Nah, pada semester akhir nanti akan ada PKL ya, dimana nanti kita lihat PKL yang di sini ini mungkin akan berubah ya. Jadi PKL di sini akan menjadi 20 SKS full, dimana satu semester ini hanya ada mata kuliah PKL. Nah, nanti mungkin ada penyesuaian mungkin dari semester 4 atau 5, dari semester 5 atau 5 sampai 8 ya, mungkin akan ada penyesuaian ya. Kemudian kalau kita lihat mata kuliah yang ada ini sekitar 53%-nya adalah mata kuliah arsitektur, 56%-nya struktur, 11-nya utilitas, dan dasarnya ada 10. Kemudian mata kuliah praktek kita juga ada sekitar 45%, teori praktek 30%, teori 25% ya. Oke, kemudian ini adalah fasilitas yang disediakan di jurusan arsitektur. Kita berbagi dengan 2 prodi lainnya ya, ada sekitar 1454 meter persegi ya, didukung dengan peralatan-peralatan ya untuk lab ya, dimana di prodi ini ada di jurusan ini ada beberapa lab yang mendukung perkuliahan di jurusan ya. Kemudian staf pengajarnya terdiri dari kurang lebih 37 orang, tapi yang mungkin mengajar tetap di ABG itu sekitar ya 10 sampai 12 orang lah ya. Artinya prodi ABG hanya 10, tapi nanti juga akan dibantu dengan rekan-rekan dosen dari prodi lain untuk memenuhi memenuhi kebutuhan staf pengajar ya. Yang sementara ini masih berjumlah 10 orang ya. Kemudian ini adalah statistik dari staf pengajar kita ya untuk di jurusan. Jadi memang sebagian besar masih berpredikat S2 ya, tapi S3-nya sudah ada 3 orang. Lalu dari profesional ada sekitar 8% ya. Nah, oke. Kemudian ini contoh jadwal pelajaran. Jadi kita melihatnya seperti ini ya. Ini hari Senin, ini jamnya. Kita mulai biasanya dari jam 2 siang sampai kurang lebih jam 20.45 atau sekitar jam 9 ya. Dan ini adalah mata kuliah, ini singkatan ya. Gamtek itu maksudnya gambar teknik. Ini dosen, IN ini adalah Indrayadi, DR ini adalah Dewiria, ruangannya studio 2 ya. Nah, ini kita kuliah dari Senin sampai Jumat ya. Tapi ini bisa dibilang adalah contoh jadwal saja ya. Kemudian karena kita juga masih dalam perkuliahan online, jadi yang masuk itu biasanya hanya mata kuliah praktek. Sedangkan teori praktek ataupun teori itu kebanyakan dibuatnya online ya. Yang offline itu yang hanya praktek ya. Dan mungkin jadwalnya juga nanti akan banyak berubah ya. Nah, kemudian kendala yang sering ditemukan itu pertama adalah salah jurusan ya. Kasus salah jurusan atau merasa tidak cocok belajar di arsitektur adalah faktor yang paling banyak menghilangkan mahasiswa di tahun pertama. Nah, saya ambil contoh kakak kelas kalian di tahun sebelumnya itu masuk kurang lebih 90 orang, tapi mungkin nanti akhir semester ya, di semester 3 lah ya kita hitung ya. Semester 3 itu biasanya nanti tinggal ya 60 sampai 70 orang ya. Kemudian untuk biaya ya, walaupun memang ada bahan praktikum yang diberikan di jurusan, tapi ada juga yang tidak ya, karena biasanya butuh bahan praktikum dan itu didanai sendiri ya. Lalu kurang tidur dan lupa makan, ini juga sering terjadi pada mahasiswa. Ini disebabkan adalah manajemen waktu yang tidak tepat ya. Tapi memang paling sulit nih, manajemen waktu untuk arsitektur itu adalah yang paling sulit ya. Bahkan di dunia kerja nanti pun akan ada waktu deadline yang biasanya menjadikan kalian harus lembur ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah absensi ya. Ketatnya peraturan di Politeknik itu tidak membolehkan mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan atau alpa lebih dari 46 jam
dan sanksinya adalah dikeluarkan atau DO dari kampus. Nah, ini yang paling sering terjadi pada mahasiswa, kebanyakan gara-gara tidak memberikan keterangan sehingga terpaksa di DO. Padahal bisa jadi mahasiswanya cukup pintar ya. Jadi absen sangat berpengaruh ya. Kemudian jenuh ya, biasanya kejenuhan ini mulai dari tahun kedua, bisa di semester 3, bisa di semester 4 atau 5 ya. Ini karena biasanya beban praktikum yang lumayan besar ya. Ya, bisa jadi perkuliahan di atas 40 jam per minggu, walaupun dengan model baru ini insya Allah perkuliahan per minggunya ya maksimal sekitar ya 38 jam lah maksimal ya. Kemudian plagiat, nah ini yang paling takut di dalam pendidikan tinggi karena sanksi terberat plagiat adalah dikeluarkan dari kampus ya. Jadi hati-hatilah dalam mengerjakan tugas-tugas, apalagi dalam hal mengutip dari sumber-sumber yang tidak jelas, maka potensi plagiat ini menjadi lebih tinggi ya. Dan yang sering terjadi di mahasiswa adalah menyadur tugas temannya secara utuh tanpa mempertimbangkan isi dari tulisan atau gambar yang dibuat apakah sesuai dengan tugasnya atau tidak ya. Kadang-kadang mungkin mahasiswa malah selalu ngambil tugas temannya, tinggal diganti aja namanya. Nah, itu fatal sekali ya, fatal sekali, dan itu bisa membuat kalian dikeluarkan dari kampus ya. Nah, ini saran saya untuk kuliah di Politeknik. Kuliah di Politeknik itu mudah. Masuk kuliah jangan bolos, tugasnya dikerjakan dengan lengkap, rajin asistensi, ikut ujian, maka 90% kemungkinan besar kalian itu akan lulus ya. Akan lulus. Nah, oke. Kemudian untuk kontak ya. Untuk kontak ini silahkan menghubungi saya. Nomor teleponnya sudah tercantum, lalu bisa juga ke admin ya. Silahkan dicatat ya. Oke, sebelum ini saya akhiri, saya akan memutarkan sedikit video ya. Sedikit video yang dibuat oleh senior-senior kalian pada saat kunjungan industri. Nah, oke. Kunjungan industri ini adalah bagian dari kegiatan di Polnet ya. Ini contoh untuk angkatan pertama. Waktu itu belum ada COVID, jadi kita masih bisa berangkat ke luar negeri. Ini kita ke Batam dan Singapura ya. Jadi ini adalah video ya, yang dibuat oleh kakak senior kalian yang barusan lulus kemarin ya. Silakan ditonton dulu.
Darling, so it goes. Some things are meant to Ya diharapkan juga mungkin suatu hari Pontianak juga punya galeri seperti ini ya, supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat rencana-rencana dari kota Pontianak untuk lebih maju lagi. I can't help falling Nah, ini adalah in love. market downtown Singapura ya. Jadi marketnya besar sekali. Saat itu kita melakukan kunjungan ke Merlion, jadi foto-foto untuk pembuktian. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.